Soto banjarnya masih ada? Masih ada. Aku pesan 1 porsi ya. Oke, mau pakai lontong atau nasi? Pakai lontong aja kayaknya. Mau ada tambahan tambahan ceker mungkin? Oh boleh tambahan ceker Oke, satu. tambahan ceker 1. Minumnya es teh tawar aja ya. Oke, itu aja. Oke, itu aja. Ya, siap. Silakan tunggu di sana ya, Mbak. Thank you. Oke. Nama saya Sarlina, saya adalah pemilik dari Soto Banjar Arul Aril di Kota Balikpapan. Soto Banjar Arul Aril memang belum terbayang dalam ingatan saya kalau saya pengen buka seperti ini. Karena background saya adalah seorang pendidik. Namun kalau saya ingin melihat prospek kehidupan sekarang bahwa kita tidak bisa berpangku tangan untuk menghadapi masa depan, terutama setelah kita selesai melaksanakan tugas kewajiban kita. Misalnya saya sebagai guru, ada masa pensiunnya, kemudian suami saya kebetulan seorang pegawai negeri sipil yang ada sedikit hobi memasak. Jadi saya pikir alangkah baiknya kalau saya punya suatu tempat yang buat nongki-nongki di samping ketemu teman-teman lama, mengisi waktu, dan menyalurkan hobi-hobi yang terpendam. Menjawab pertanyaan ini, kembali sejarah saya waktu kecil. Sebenarnya kita itu waktu kecil itu mendapat tugas dari orang tua untuk membantu mereka memasak. Nah kebetulan ibu saya memang dulu pernah buka warung, karena beliau ya terus terang kesulitan dalam membiayai anak-anaknya sekolah, karena ayah saya juga seorang PNS yang gajinya itu pas-pasan, kemudian beliau pensiun sementara menghidupkan anak 9. Jadi kami bersaudara 9 dan disupport oleh ayah saya bahwa sekolah itu adalah nomor 1. Namun sayang sekali gaji ayah saya hanya cukup untuk membayar uang sekolah dan transportasi. Akhirnya ibu saya menangis karena tidak ada uang untuk beli beras dan makanan lainnya. Nah ibu saya rupanya, saya akui ibu saya adalah orang yang imajiner. Beliau berinisiatif untuk berjualan karena di dekat rumah ibu saya tuh ada sekolah, ya sekolah-sekolah. Nah dari situlah saya banyak belajar bagaimana sih menjadi seorang pedagang. Dengan tugas yang diberikan kepada ibu saya, setiap anak tuh punya tugas. Sebelum tidur, tugas saya adalah mengupas singkong, kemudian merendam mihun. Kemudian pagi kita tidak boleh sekolah kalau tidak melaksanakan tugas kita. Yaitu saya kalau pagi tugasnya membuat sambal, kacang diputer, kemudian lomboknya, kemudian nanti ibu saya yang masak. Nah, setiap anak tuh punya tugas dan kita tidak boleh sekolah kalau tugas itu belum selesai. Dari situlah titik awal saya, oh begini toh rasanya memasak. Oh sangat berbeda sekali ya. Karena kalau di kelas kita itu menggunakan otak, ya bagaimana sih mengajar siswa dengan tipe yang seperti ini, apalagi anak-anak sekarang itu punya karakter yang berbeda-beda. Kemudian bagaimana materi ini bisa nyampe ke anak-anak dengan metode apa, itu betul-betul pakai otak semua. Nah sementara berbalik belakang dengan keterampilan memasak. Menurut saya memasak ini suatu kegiatan yang memerlukan kognitifnya sedikit, tapi keterampilannya lebih banyak.
Karena dia semakin sering memasak, kita semakin tahu di mana kelemahan dan di mana kelebihannya. Sedangkan otak itu dipakai pada saat kita meramu resep. Nah, itu di situ betul-betul dipakai otak. Nah, ini keterpaduan antara keduanya. Alhamdulillah ya, namanya bisnis. Saya juga baru menekuni bisnis. Ternyata bisnis itu tidak segampang yang orang katakan ya. Yang mungkin modalnya besar, oke. Tapi kalau yang modalnya pas-pasan, bahkan tidak punya modal, itu memang suatu tantangan. Ini terjadi juga pada Soto Banjar Arul Aril, yaitu pada tahun pertama kami benar-benar tidak punya konsep, mulai dari tempat sampai ke pegawai. Nah, itu dimulai dengan sebenarnya terpaksa karena saya kerja, punya kesibukan. Saya tidak pernah punya keinginan untuk memulai gitu kan. Tetapi ini dipaksa oleh ada keluarga saya tuh datang ke saya, "Tante, kapan sih mau jualannya?" gitu kan. "Kenapa emang?" "Tante, kalau nggak jualan-jualan aku mau pulang aja," digituin. Karena dia nunggu saya jualan, saya katakan saya mau buka warung, tapi tunggu warungnya jadi. Bayangin segede gini kan jadinya lama nih. Nah, "Tante, kapan? Nanti aku mau pulang aja," gini. "Terus gimana kalau warungnya belum jadi?" "Oh, kalau gitu kita buka angkringan aja dulu." Nah, jadi waktu bangunan ini belum jadi, kita buka angkringan di depan. Buka angkringannya tadi saya katakan itu dari porsi 5, satu panci kecil. Nggak pernah habis. Bilang, "Gimana sih jualannya?" "Iya Tante, udah aku buka-buka nih, baunya biar tetangga pada keciuman. Nggak ada yang beli." "Udah deh, dibagiin aja." Dianterin, dibagi. Itu hampir terjadi selama setahun apa berapa bulan gitu. Yang capek itu tadi ponakan saya bilang, "Tante berhenti aja deh sudah," gitu kan, "kasihan Tante bikin bumbu terus," dia bilang. Terus gajinya ya gaji dari uang sakuku ya, "Nggak apa-apa deh gaji terus," dia. Saya sih sudah patah semangat juga ya. Akhirnya saya konsultasi dengan suami saya. Sepertinya beliau ini sebenarnya punya pengalaman. Sayangnya beliau nggak ada. Kalau ada bisa berbicara dengan dia. Beliau itu kesini merantau, kemudian ikut sama pedagang juga. Nah, jadi pesan beliau itulah yang aku ingat sampai sekarang. Apa kata beliau? "Kalau jualan bisnis itu memang seperti itu," digituin. "Kita harus pandai-pandai bersabar," dia bilang gitu, sabar. Memang di awal seperti itu, nanti puncaknya di akhir gitu. Oh, jadi lanjut. Oh, saya tidak ada menyesalnya untuk sekolah ya. Menurut saya pendidikan itu mendukung segalanya. Kenapa tidak seorang ibu rumah tangga magister, S1, bahkan S3 sekalipun? Karena dia adalah pendidik buat anak-anaknya. Saya bangga punya tempat seperti ini. Satu, kalau menurut saya buat ini suatu media untuk mendidik anak-anak. Kita tidak mendidik anak-anak dengan uang, materi, tapi bagaimana dia berusaha dengan apa yang ada. Itu. Kedua, saya membuka seperti ini untuk ikatan silaturahmi antara anak sama orang tua. Di sinilah tempat dia berkreasi. Ya. Kebanyakan kita itu kami dari kecil sampai besar mendidik anak-anak tuh selalu dalam kolaborasi, maksudnya berdialog, diskusi. Nah, di sini tempatnya maksud saya. Daripada dia keluar kemana, orang tua itu kan perlu pengecekan anak saya di mana, kegiatannya apa. Nah, dengan begini tuh saya bisa mantau, ya. Oh, dia ada di atas. Oh, temennya tuh ini gitu. Itu sih yang saya ambil hikmahnya. Perempuan itu adalah pendidik, ya. Perempuan itu adalah ibu dari anaknya. Perempuan itu adalah guru bagi anaknya, ya. Jadi sebenarnya anakmu adalah tujuanmu, ya. Jadi istilahnya kamu mau kemana anakmu ditentukan oleh ibunya, gitu. Jadi seorang ibu perlu pengetahuan yang banyak untuk mendidik anaknya. Tidak cukup hanya SD, SMP, SMA. Oke, nah ini dia pesanan saya Mas ya. Iya. Oke, berarti ini soto dia, Banjar soto Banjar dengan ya. lontong ya. Soto Banjar pakai lontong. Terima kasih, oh masih panas. Kemudian minumnya Ini es ada tehnya. pakai es
Teh, terima kasih. Dan ini tambahannya ya, ada Iya. pelengkapnya, ada kecap asin, ada kecap kecap manis, ada jeruk nipis, dan juga sambal. oke, terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama, silahkan. Tribuners, di depan Bella saat ini sudah tersedia satu porsi soto Banjar Aru Aril. Nah, kalau mungkin saya bertanya ya, kenapa sih namanya soto Banjar Aru Aril? Nah, nama itu berasal dari nama anak kembar Ibu Lina, pemilik dari soto Banjar ini. Nah, kira-kira saya bakal seperti apa? Yuk coba kita cicipi. Nah, pertama-tama Tribuners, kita akan lihat dulu ya kondimennya ada apa saja. Nah, di sini untuk soto Banjar itu memang khas banget sih. Kuahnya itu berwarna putih biasanya, kemudian juga ada ini nih. Nah, ini dia. Ini perkedel kentang, Tribuners. Kemudian juga ada mie, ada lontong, ada telur. Nah, disampaikan oleh Ibu Lina, pemilik dari soto Banjar Aru Aril ini, memang soto Banjar di situ khasnya adalah mereka menggunakan telur di dalam kuah soto Banjarnya. Nah, itu kemudian membuat soto Banjarnya kuahnya itu menjadi lebih kental, Tribuners, dibandingkan mungkin dengan soto Banjar lain yang ada di Kota Balikpapan. Nah, kemudian buat kalian yang mungkin baru pertama kali mencicipi soto Banjar, itu penting banget kalian harus tahu cara makannya. Karena cara makannya itu adalah ini. Nah, perkedel itu harus dihancurkan, Tribuners, dan dicampur dengan kuahnya seperti itu. Nah, gini ya. Oke, sebelum kita tambah dengan bumbu pelengkap lainnya seperti kecap asin, kecap manis, jeruk, dan juga sambal, kita cicipi dulu supaya tahu kira-kira rasa kuah originalnya seperti apa. Oke, selamat makan. Oke. Nah, ini rasa kuahnya tuh beda ya dengan kuah soto yang bening gitu, karena ada campuran khusus dan Bella agak susah menggambarkan sih kira-kira itu rasa kuahnya gimana, tapi ini memang cukup enak, Tribuners. Dan satu lagi yang penting, lontong di sini. Nah, ini lontongnya khas banget sih karena disampaikan oleh Ibu Lina, lontong di sini tuh bener-bener dimasak selama kurang lebih 4 jam. Jadi lontongnya itu bener-bener ini, Tribuners, tuh empuk. Lihat ya. Nah. Dan begitu masuk di mulut, Tribuners, itu tuh langsung lumer, enak banget. Kalian wajib banget cicipi menu satu ini. Nah, selanjutnya kita pengen nambahin dengan beberapa bumbu lainnya. Nih, sini ada kecap manis, biar tambahin ya kecap manisnya. Oke, selanjutnya tambahin sedikit kecap asin karena rasa gurihnya itu udah dapat banget, jadi tambahin dikit aja kecap asinnya. Nah, untuk kalian nih yang suka rasa kecut-kecut gitu ya dari jeruk nipis, di sini juga udah tersedia jeruk nipis. Kita tambahin sedikit perasaan. Ini pasti tambah enak ini. Kemudian ada sambal. Nah, oke. Nah, ini biasa sambal yang digunakan untuk soto itu ya seperti soto kebanyakan itu adalah sambal yang seperti ini, Tribuners ya. Sambal soto, bukan sambal terasi atau sambal yang teksturnya kental seperti itu. Dan biasanya sih sambal untuk soto itu sambal yang tidak berasa gitu ya, sehingga tidak merusak rasa dari soto ini sendiri kalau misalnya terlalu asin. Oke, kita aduk dulu dan kita cicipi lagi. Ini enak banget, Tribuners. Rasanya luar biasa banget. Sekali lagi ya. Nah, tapi buat kalian nih para cowok-cowok yang biasanya kurang lengkap gitu ya kalau makan cuma pakai lontong tapi perlu nasi, tenang aja karena di soto Banjar Aru Aril juga menyedia soto Banjar dengan pilihan atau tambahan nasi putih. Dan juga saya Tribuners, kalau misalnya kalian suka ceker gitu, di sini juga menyediakan soto Banjar dengan tambahan menu ceker. Selain menu-menu itu ada juga beberapa menu lainnya. Yang pertama ada menu mie habang, itu adalah salah satu mie khas Banjar. Kemudian juga ada nasi lalapan serta berbagai macam pilihan menu minuman lainnya, Tribuners. Nah, kalau misalnya kalian mau datang ke tempat ini, tenang aja karena lokasi itu sangat mudah dicapai, yaitu berada di Perum Kopri, Jalan Tata Praja nomor 18 RT 23 Kelurahan Sepinggan Baru. Nah, Tribuners, kalau misalnya kalian juga pengen ngeliat ke akun Instagramnya atau media sosial lainnya, kalian bisa lihat yang ada di bawah sini. Nah, untuk pilihan menunya sendiri dan juga harganya, tenang saja Tribuners, ini benar-benar terjangkau banget dan gak bikin kantong kamu bolong gitu ya. Dan selanjutnya Bella pengen lanjut makan-makan lagi dan sampai jumpa di Icip Bosku berikutnya. Bye!
menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.